Opsi Jokowi mundur atau people power. Waduh, kali ini pembahasannya sangat tajam ya. Mengharapkan Jokowi untuk tidak cawe-cawe dan netral dalam pemilu 2024 adalah seperti mengharapkan dinginnya bara api. Walaupun Jokowi ketika menjamu makan siang di Istana 3 Baca Pres, Prabowo Gibran Anies telah menyanggupi untuk bertindak netral dalam Pilpres dan Pileg 2024. Demikian juga ketika Jokowi menerima para kepala daerah dari seluruh Indonesia, dia meminta kepada para kepala daerah dan ASN untuk netral dan tidak memihak, tapi justru rekam jejak Jokowi menunjukkan kalau yang terjadi selalu sebaliknya, sehingga rakyat menafsirkan ucapan Jokowi dengan cara terbalik, yaitu Jokowi tidak akan netral. Sebagai bukti, ketika di istana Jokowi menyatakan akan netral, di luar sana ada ajakan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Wamendas PDTT, Palman Raharjo untuk memenangkan calon Wakil Presiden Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Ajakan ini dinilai tidak etis, mengingat jabatannya sebagai bagian dari pemerintahan. Pengamat politik Pangis Syarwicaniago menyayangkan bila aksi yang diduga dilakukan Paman adalah bukti dari kecurangan awal terhadap pemilu yang akan berjalan tidak imbang. Memahami Jokowi bukan dari apa yang dikatakan, tapi dari apa yang telah dilakukan. Barangkali karena Jokowi selama ini terlalu banyak dosa politik terhadap rakyat, sehingga dia selalu dihantui rasa bersalah yang tidak kunjung berakhir. Jokowi dengan menggunakan kekuasaannya akan mencari jalan menyelamatkan diri dan keluarganya setelah lengser nanti, sebelum ada jaminan kepastian dari presiden berikutnya yang akan melindunginya. Jokowi tidak akan pernah tenang, walaupun yang dilakukannya harus menghancurkan tatanan yang sudah ada dan mengorbankan rakyat banyak. Ada beberapa indikator yang membuat Jokowi bakal tidak netral, alias bakal tetap melakukan kecurangan. Pertama, sikap cawe-cawe Jokowi sampai saat ini masih sudah terbukti nyata. Mulai dari mengendorse capres tertentu, menyandera para ketum parpol, terus berupaya menjegal Anies sampai ikut terlibat dengan putusan KPU dan MK. Kedua, mengkudeta partai PSI demi ambisi politik dinasti. Pergantian ketum PSI sangat tidak lazim. Hanya dengan mantra Bim Salah Bim, Kaisang yang visi misi saja gak paham bisa otomatis jadi ketumnya. Ketiga, memasangkan Gibran yang masih ingusan, kurang wawasan, zero prestasi dan diduga terlibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan secara persyaratan kualifikasi, kompetensi, integritas, wawasan, keteladanan, jujur dan bersih, dan lain-lain. Gibran sama sekali belum layak menjadi pemimpin nasional. Bukankah dia jadi wali kota Solo saja baru 2 tahun dan banyak kebijakannya yang ditopang dari pusat? Di manakah akal sehat para pendukung Gibran? Keempat, putusan MK tentang batas usia capres-cawapres secara vulgar menunjukkan adanya KKN. Jika diamati dari kacamata awam saja, putusan MK sudah cacat, sangat nampak konspirasi politiknya. Apalagi ditinjau dari sudut pandang hukum tata negara, tidak heran jika tidak kurang dari 16 guru besar bidang hukum yang ramai-ramai memprotesnya. Tapi Jokowi seperti lepas tangan dari permasalahan ini. Kelima, dilihat dari alur dan teknik penyalahgunaan serta penyelenggaraan pemilu 2024, Jokowi diduga telah mengintervensi KPU terhadap celah-celah kecurangan hampir di semua lini di tengah upaya digitalisasi semua birokrasi pemerintahan. Tapi kotak suara masih pakai kardus. Bukankah di Pilpres 2019 kotak kardus ini telah disalahgunakan? Demikian juga tentang banyaknya pemilih siluman, pemilih ganda format C1 yang telah disoblos, panitia yang licik dan curang, aparat yang memihak, dan berbagai tindakan yang tidak transparan. Jadi masih percayakah omongan Jokowi yang katanya akan menjaga netralitas di Pilpres 2024? Jika sampai Anies kalah karena dicurangi, mungkin langkah menghentikan arogansi Jokowi sudah terlambat. Karena secara legalitas hukum, keputusan KPU sah dan jika akan diadukan ke MK, maka di MK sudah disiapkan keputusannya. Anies bisa jadi tetap kalah menghadapi seorang Jokowi yang sangat licik dan culas. Maka jalan terbaik jika Jokowi tidak mau mundur, maka harus dilengsarkan. Jika PDIP, PKS, dan PKB dan Nasdem bergabung,
persentase suara menjadi 54% sudah cukup untuk melengsarkan Jokowi. Terlalu mahal jika harus dilakukan people power, tapi people power masih lebih pasti untuk memutus rantai di oligarki Taipan daripada menanti pemilu yang dipastikan akan curang. Demikian cukup di sini bersama saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hodari Podcast Rakyat dan sampai jumpa.